Apa kabar saudaraku? Saya berharap ketika kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara akan didapati dalam kondisi yang baik-baik dan sehat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berada pada kesempatan ini, menyaksikan akan siaran ini, tahukah Anda bahwa seharusnya kita tidak ada di tempat ini? Kenapa? Dosa yang ada dalam kehidupan kita. Tapi puji Tuhan, oleh karena Tuhan itu begitu baik. Di dalam keberdosaan kita, di dalam segala kelemahan kita, Dia senantiasa memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada kita. Sebagaimana kita mengasihi anak-anak kita, khususnya bagi bapak ibu yang adalah orang tua di rumah tangga. Senakal apapun anak-anak yang ada dalam rumah tangga kita, tetap kita selalu memikirkan hal yang terbaik apa yang kita bisa berikan kepadanya. Walaupun terkadang kita suruh melakukan sesuatu melawan, kita suruh belajar melawan, kita suruh membantu nyuci piring, menyapu rumah dan lain sebagainya. Sering ada penolakan-penolakan, tapi jarang sekali, bahkan hampir tidak ada orang tua yang mendoakan untuk anak-anaknya tidak diberkati oleh Tuhan. Walaupun sering mendapatkan perlawanan atau penolakan dari anak-anak kekasih, tapi seorang ayah, seorang ibu senantiasa menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka. Wajar saudara-saudara, kita saja manusia yang berdosa. Ketika kita menghadapi anak-anak kita yang memiliki roh perlawanan, roh pemberontakan, kita selalu mendoakan mereka. Kita selalu bermohon kepada Tuhan agar Tuhan tetap menjaga dan memelihara dia, memberikan segala kebutuhannya. Luar biasa saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tidak heran ya, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Mazmur, bila mana kita membuka Alkitab kita, ya, Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya. Kita sudah lihat tadi seperti yang saya katakan. Ya, walaupun terkadang anak kita itu melawan, kadang anak kita itu membuat perlawanan kepada kita, tidak menurut perintah orang tua, tapi kita selalu mendoakan yang terbaik untuk dia. Selalu meminta Tuhan menjaga dan memelihara dia. Firman Tuhan mengatakan, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Wajar ya saudara-saudara ya. Wajar sekali itu. Kita saja bapa manusia yang berdosa tetap mengasihi anak-anak kita. Apalagi bapa kita yang di sorga. Bapa yang telah menciptakan kita. Bapa yang telah mengizinkan kita menyaksikan pekabaran berkat pada saat yang berbahagia ini. Dia sangat mengasihi engkau dan saya. Dia sangat peduli terhadap engkau. Seperti seorang bapa yang sayang kepada anaknya. Seperti itulah Bapa kita, Bapa Semawi itu mengasihi saudara dan saya. Dia akan menjaga engkau, memelihara engkau, memenuhi segala kebutuhanmu dan memberikan kesehatan serta damai sejahtera. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Allah kita itu, Bapa kita itu adalah Bapa Jehovah Jireh yang selalu mencukupkan segala kebutuhanmu. Tinggal meminta. Yesus katakan, mintalah maka akan diberikan. Minta kepada Bapa akan diberikan. Ketuk pintu akan dibukakan. Cari engkau akan mendapat. Luar biasa. Janji pekabaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Sebagaimana Bapa duniawi mengasihi anak-anaknya, Bapa sorgawi kita juga mengasihi saudara dan saya. Pastikan saudara-saudara, pastikan Tuhan yang kita sembah itu kita kasihi dengan sepenuh hati kita. Karena seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada mereka yang mengasihi Dia. Pastikan kita mengasihi Bapa sorgawi kita itu, Bapa semawi kita itu. Karena ketika kita menyatakan kasih kita kepadanya, maka Dia pun akan memberkati, menjaga, dan memelihara engkau dan saya. Tuhan memberkati kita. Shalom.
Shalom, selamat malam. Terpujilah nama Tuhan sebab Ia baik dan pemelihara kehidupan kita. Pada malam hari ini kita masuk dalam jam permintaan doa. Selamat malam dan selamat berbakti. Untuk membuka kebaktian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita membuka lagu Sion edisi lengkap nomor 268 dengan judul Pada Saat Berdoa. Pada saat berdoa, rendahkanlah hati di kaki juru selamat kita berbakti. Jika kita percaya kita dilindungnya, oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Saat berdoa, saat terindah, oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Pada saat berdoa, Yesus selalu dekat. Ia mendengar doa dan berikan berkat. Ia mengimbau kita bahwa segala susah, oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Saat berdoa, saat terindah, oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Pada saat berdoa, jauhkan godaan, boleh serahkan bebanmu kepada Tuhan. Kasih-Nya tak terduga, damai diberikannya, oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Saat berdoa, saat terindah, oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Pada saat berdoa, haraplah padanya, berkat yang dijanjinya tentu diberinya. Oleh tetap percaya, hilang segala duka, oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Saat berdoa, saat terindah, oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, pada malam hari ini kami memulaikan ibadah perbaktian kami, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga pembicara agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan pengharapan kami karena kami berdoa dalam Yesus. Amin. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup anak-anak Galilea.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Wilman Habeahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Dan pada saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sangat bersuka cita oleh karena berkat dan anugerah Tuhan yang selalu menyertai kita. Saudaraku, saya mau sampaikan sebuah cerita, yaitu keluarga Bruno Caparimo. Bruno Caparimo dan keluarganya berimigrasi dari Italia ke New York, Amerika Serikat, di mana pada saat itu keluarga ini oleh karena kondisi negara pada saat itu, maka mereka harus pergi ke New York untuk mengadu nasib. Lalu keluarga Bruno, mereka tinggal beberapa bulan di New York. Dia sangat depresi, dia stres, dan bahkan Bruno tinggal di kamar selama 3 bulan. Ya, oleh karena dia tidak suka dengan New York, dia senang di mana dia tinggal pada saat itu di kota Italia. Maka dia mengurung diri di kamar untuk menghilangkan rasa stresnya oleh karena dia tinggal di New York. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tepat pada hari Selasa di bulan Februari, ayahnya datang di kamar untuk menegur Bruno oleh karena dia tidak pernah keluar dari kamar. Maka ayahnya mengatakan kepada Bruno, "Bruno, keluar dari kamar. Oleh karena ibumu sudah mendapatkan penyakit kanker." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Bruno mendengarkan apa yang disampaikan oleh ayahnya, maka ia sangat menyesali oleh karena mereka pindah dari Italia ke kota New York. Dia katakan kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa Engkau memberikan penyakit kepada ibu saya?" Ya, sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bruno memiliki cita-cita menjadi seorang pengacara, tetapi oleh karena kondisi daripada ibunya yang sakit, maka ia harus bekerja mencari uang untuk biaya pengobatan daripada ibu yang dia cintai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak berapa lama ibu daripada Bruno meninggal dunia. Lalu Bruno semakin stres dan depresi. Dia katakan kepada Tuhan, "Tuhan, sekiranya Engkau ada, maka ibu saya tidak akan mati. Dan pada saat ini saya tidak memiliki ibu yang saya kasihi." Tetapi berjalannya waktu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayah daripada Bruno juga depresi oleh karena kematian daripada istrinya. Tidak lama setelah ibunya meninggal, ayah daripada Bruno juga meninggal dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hati daripada Bruno sangat hancur oleh karena dia punya ibu, dia punya ayah, meninggal dua-duanya. Dan sekarang saudaraku, dia tinggal sendiri. Lalu dia katakan kepada Tuhan, "Di mana Engkau Tuhan? Kenapa ayah saya meninggal?" Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dia harus bekerja keras oleh karena hidup sendirian. Tetapi apa yang terjadi? Di kota New York adalah kota yang sangat-sangat banyak kendala yang dihadapi oleh Bruno. Dia harus mencari uang untuk mencukupi kebutuhannya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena Bruno stres dan depresi, pada malam hari itu dia beserta dengan teman-temannya, mereka mabuk-mabuk, mereka berjudi. Lalu ketika pulang dari tempat di mana mereka mabuk, saudaraku, di perjalanan mereka menabrak seseorang sehingga terjadi perkelahian, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pada saat itu juga polisi menangkap Bruno dengan teman-temannya dan membawa mereka ke pengadilan. Dan Bruno beserta dengan temannya, mereka harus mendapat hukuman dari pengadilan selama 6 bulan di penjara.
Maka Bruno dengan teman-temannya, saudara ini kasih Tuhan Yesus, dibawa ke satu pulau yang bernama Pulau Richard. Di sanalah dia dipenjara 6 bulan, saudara ini kasih Tuhan Yesus. Tetapi di dalam penjara apakah itu mengubah hidupnya? Bukan, bahkan dia semakin jahat, saudaraku. Pada waktu di penjara, dia bertemu bersama yang bernama Salvatore. Salvatore ini, dia katakan kepada Bruno, Bruno, bila mana engkau keluar dari penjara, maka engkau temui saya akan memberikan pekerjaan bagimu. Pada waktu Bruno telah menjalani 6 bulan hukuman penjara, maka dia keluar. Memang saudara ini kasih Tuhan Yesus, alamat yang diberikan oleh Salvatore kepada dia temui. Rupanya Salvatore ini adalah seorang mafia di kota New York, saudara ini kasih Tuhan Yesus. Lalu dia menemui Salvatore di salah satu klub yang terkenal di kota itu. Tetapi saudara ini kasih Tuhan, apakah Bruno berubah hidupnya oleh karena bertemu seorang mafia? Tidak, saudaraku. Bahkan dia semakin jahat. Dia berjudi, dia mabuk. Semalam-malaman dia melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Lalu saudara ini kasih Tuhan, pada saat dia berjudi, maka dia kalah, saudaraku. Sekitar $15.000 dia punya hutang. Kalau dia tidak bayar, maka dia dibunuh pada malam hari itu. Lalu apa yang dia lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, di kota itu ada pencuri yang profesional yang bernama Murph. Lalu Murph ini katakan kepada Bruno, Bruno, saya bisa menyelesaikan masalahmu, mencari uang dengan cepat. Maka Murph mengatakan, mari kita mencuri ke Las Vegas. Dan pada saat itu, saudaraku, malam itu juga Bruno dengan Murph pergi ke Las Vegas untuk mencuri perhiasan yang sangat mahal. Dan saat itu juga, saudaraku, dia dengan Murph merampok seorang milioner yang memiliki banyak perhiasan. Dan saudara tahu, mereka berhasil ketika mereka mencuri perhiasan. Lalu mereka kembali ke New York dan Bruno membayar ke Salvatore sebanyak $15.000. Saudaraku, apakah Bruno semakin baik? Tidak, saudaraku. Dia semakin jahat. Semakin jahat, saudara ini kasih Tuhan. Dan dia mengikuti saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya menjadi seorang mafia yang menghubungkan antara mafia dengan polisi. Lalu dialah penghubung mafia ke polisi dan membayar iuran setiap malam, saudaraku. Oleh karena di kota itu banyak klub yang ditangani oleh Salvatore, seorang mafia yang terkenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak uang yang dicari oleh Bruno, semakin banyak juga uang yang dihabiskan, saudaraku. Semakin banyak uang yang didapatkan oleh Bruno, semakin banyak wanita yang mendampingi daripada Bruno. Saudara tahu, pada saat itu dia katakan, saya sebenarnya bisa menjadi seorang yang kaya raya oleh karena kesempatan memiliki banyak uang. Saudara tahu, pada saat itu Bruno bertemu dengan seorang wanita yang bernama Angel. Angel adalah seorang malaikat bagi dia. Lalu dia pindah ke California beserta dengan Angel. Mereka menikah dengan baik. Dia berubah, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Lalu mereka membangun sebuah restoran dan memiliki aset sekitar $2 juta. Dalam perjalanan kehidupan dia dengan Angel, saudara yang kasih Tuhan, dia sangat senang sekali. Tetapi apa yang dikata? Ternyata Angel adalah sebagai pemakai narkoba. Uang yang mereka dapatkan, saudaraku, habis oleh karena Angel memakai narkoba. Dan suatu malam, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus, Angel permisi kepada Bruno untuk pergi bersama dengan temannya. Tetapi sayang, dia ternyata
memakai narkoba dan menghabiskan uang daripada suaminya. Lalu pada saat itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Bruno keluar dari rumahnya dengan tidak sengaja saudaraku, ternyata dia menabrak istrinya sendiri dan 14 hari di rumah sakit. Saudara tahu, ya, dia sangat stres oleh karena istrinya yang dia cintai pada saat itu dia tabrak dan bahkan memakai narkoba. Sehingga dia mengambil keputusan untuk kembali berjudi, untuk menghabiskan uang mereka. Lalu pada saat itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dia pergi ke restorannya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang pendeta yang datang di restorannya. Lalu dia katakan kepada Bruno, apakah kamu yang memiliki restoran ini? Oh iya, ada apa, kata Bruno kepada pendeta. Lalu dikatakan, sepertinya kamu terburu-buru dan banyak masalah. Ya. Bolehkah saya berdoa kepada kamu, Bruno? Ya, dengan senang hati oleh karena didoakan oleh pendeta. Lalu ketika Bruno pergi ke Las Vegas, sebelum dia menyalakan mobilnya, pendeta ini katakan kepada Bruno, uang bukanlah menyelesaikan masalah, tetapi ada seseorang yang dapat menyelesaikan masalahmu, yaitu Tuhan Yesus. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Bruno mengatakan kepada pendeta ini, ya, tunjukkan kepada saya apakah saya seorang pendosa. Lalu dia marah, dia tinju ini pendeta sampai terluka, tapi pendeta ini tidak membalas dan Bruno pergi ke Las Vegas menghabiskan uang yang mereka dapati, saudaraku. Lalu dia sangat depresi. Pada saat itu juga saudaraku, dia memang menang, tetapi tidak bisa memuaskan kehidupannya, menenangkan kehidupannya. Lalu dia ambil pistol untuk membunuh dirinya sendiri. Pada saat dia ingin menembak kepalanya, saudaraku, dia mengingat apa yang dikatakan oleh pendeta. Ya, ada seorang yang akan menyelamatkan engkau, yaitu Yesus Kristus, dan akan mengampuni engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat itu dia teringat dengan istrinya yang sudah 14 hari di rumah sakit. Lalu dia katakan, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau kembali kepada Tuhan. Dan pada saat itu juga saudaraku, dia kembali ke California, melihat istrinya di rumah sakit. Dia menangis di sana dan bahkan dia berdoa, Tuhan, engkau sanggup mengampuni saya, maka hidupkan saya punya istri. Lalu pada waktu dia selesai berdoa, dia melihat ada sebuah sinar datang di kamar itu, saudaraku, dan masuk ke tubuh daripada istrinya dan menyembuhkan istrinya. Dan saat itu juga dia katakan, Tuhan Yesus adalah Allah yang baik dan saya mau mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dia menjadi kantong kulit yang baru, saudaraku. Dia tinggalkan semua kehidupan yang lamanya. Saudaraku, apakah Alkitab mencatat ada kantong kulit yang baru untuk kita pelajari pada saat ini? Mari kita membuka, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam buku Lukas pasal 5. Mari kita membaca buku Lukas pasal 5 ayat 27 hingga ayat 39. Cerita ini dalam kitab Injil, ada 3 kitab yang menulis. Kitab Injil Matius, kitab Injil Markus, demikian juga kitab Injil Lukas. Namun saya mengambil dari kitab Lukas, saudaraku. Saudara lihat apa yang terjadi pada zaman Yesus, saudaraku. Pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, zaman Yesus ada 2 hal yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Yang pertama adalah penjajah, lalu yang kedua adalah pemungut cukai. Oleh karena pada saat itu orang Roma menggunakan kesempatan untuk mengambil orang-orang Yahudi menjadi pemungut cukai pada saat itu, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Pemungut cukai sangat dibenci. Oleh karena ini adalah pekerjaan seorang yang jahat di mata orang-orang Yahudi. Ada 2 hal yang tidak disukai, saudaraku. Yang pertama adalah pajak yang dipungut merupakan gangguan bagi bangsa Yahudi. Lalu yang kedua adalah pemungut cukai selalu menggaruk harta orang banyak. Maka orang-orang ini sangat dibenci oleh orang Yahudi.
Dan bahkan saudaraku, pekerjaan ini diberikan oleh orang Roma kepada orang-orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa saya mengambil dalam kitab Lukas ini? Saya sangat tertarik saudaraku. Rupanya Matius adalah seorang keturunan Lewi. Saudara tahu kalau keturunan Lewi itu adalah pekerjaannya di Ka'bah, pekerjaannya adalah sinagog, tetapi sekarang dia berubah menjadi pemungut cukai. Lihat saudara ini kasih Tuhan, ya, seorang pekerja di ladang Tuhan, dia melakukan hal yang tidak disenangi oleh orang-orang saudaraku, tetapi saudaraku, dia adalah murid Tuhan Yesus yang keempat yang dipanggil oleh Tuhan setelah Petrus dan Andreas dan teman-teman yang lain saudaraku. Saudaraku, mari kita melihat bagaimana Yesus memanggil Matius ini seorang Lewi. Kita membaca saudaraku, Matius, Lukas pasal 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Dalam kitab Matius disebutkan dia adalah Matius, ya. Tetapi dalam buku Markus dan Lukas dia adalah seorang Lewi. Saudara lihat ini, sedang duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ya, ikutlah aku saudaraku. Lalu apa jawaban daripada orang Lewi ini, Matius ini? Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Saudara lihat ya, sangat gembira di mana Petrus, Andreas dan bahkan sahabat-sahabatnya melihat bagaimana respon daripada Matius ini saudaraku. Dan Matius segera meninggalkan tempat duduk dan pekerjaannya ini. Dan panggilan Matius sebagai murid Yesus membuat orang Yahudi sangat marah saudaraku. Karena Yesus menentang syarat agama, sosial, dan bahkan adat istiadat bangsa itu. Oleh karena apa? Dia bersahabat dengan pemungut cukai pada saat itu. Lalu saudaraku ini kasih Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Wah, hebat sekali saudaraku. Kenapa? Dia sangat gembira ketika Yesus memanggil menjadi rekan dalam pelayanan, dalam pekerjaan saudaraku. Dia sangat bersukacita sehingga dia membuat suatu pesta. Saudara lihat, siapa yang dipanggil dalam pesta ini? Mari kita membaca selanjutnya. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai. Jadi sahabat-sahabatnya, teman-temannya pemungut cukai dia panggil ke dalam atau ke tempat di mana dia buat pesta. Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lihat saudara ini kasih Tuhan Yesus. Namun di kalangan para pemungut cukai saudaraku timbul perhatian yang baru. Hati mereka tergerak oleh karena panggilan dari guru ilahi. Mereka tertarik saudaraku. Yang selama ini saudaraku pemungut cukai dipinggirkan saudaraku. Tapi saat ini Yesus bersahabat dengan mereka. Karena kesukaan telah menjadi murid Yesus. Saudaraku, Matius membuat pesta dan mengundang keluarga, kerabat, dan bahkan tetangga-tetangganya. Pesta saudaraku diadakan untuk menghormati panggilan yang diberikan oleh Yesus kepada Matius. Saudara tahu, awal daripada baptisan sebelum dan bahkan sesudah Yesus naik ke sorga adalah ketika panggilan kepada Matius orang Lewi. Dari antara orang-orang Lewi yang banyak dibaptis ini saudaraku, pemungut cukai ini, saudara tahu berapa ribu yang dibaptiskan? 3.000 jiwa saudaraku. Oleh karena mereka menjadi pengabar-pengabar Injil
Bahkan Matius adalah seorang pengabar Injil yang selalu berserah kepada Tuhan, saudaraku. Orang Farisi, saudaraku, menuduh murid-murid Yesus, ya, mengapa gurumu ya makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara lihat ini, ayat 30, saya akan bacakan bagi kita. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Tetapi jawaban Yesus sangat lembut pada saat itu. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lihat saudaraku ini kasih Tuhan. Orang Farisi mengakui bahwa mereka sehat secara rohani. Itu sebabnya mereka tidak memerlukan tabib. Ya. Di saat mereka menganggap pemungut cukai, orang kafir, sedang dibinasakan rohaninya. Bukankah ini pekerjaan sebagai seorang tabib? Pergi kepada suatu golongan untuk menyelamatkan mereka, saudaraku. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun orang-orang Farisi menganggap diri mereka begitu tinggi, sebenarnya keadaan rohani mereka lebih buruk dibanding dengan pemungut cukai ataupun Matius pada saat itu. Orang-orang Farisi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terdiam pada waktu Yesus menjawab. Ada satu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah yang menarik dalam tulisan ini. Kenapa, saudaraku? Kalau saudara tahu, pada waktu itu orang-orang Farisi sangat tidak tertarik dengan pengajaran daripada Yohanes. Ya. Kenapa, saudaraku? Karena Yohanes itu adalah ya kehidupannya bertarak. Dia adalah orang yang biasa, lalu pakaiannya kasar, dan bahkan dia adalah seorang fanatik. Dan bahkan dikatakan pengikut-pengikut daripada Yohanes ini berpuasa sekali seminggu 2 hari, saudaraku. Jadi ya mereka mengikuti ajaran-ajaran daripada Yohanes ini, sedangkan orang-orang Farisi pada saat itu adalah orang yang tidak senang dengan ajaran-ajaran daripada Yohanes. Tetapi saudaraku, mari kita lihat ayat selanjutnya. Orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Lihat saudaraku ini kasih Tuhan. Yang menjadi satu pertanyaan bagi kita adalah, pada waktu Yesus makan dengan orang Lewi atau pemungut cukai ataupun Matius dan murid-muridnya, pada saat itu orang Farisi dan pengikut Yohanes berpuasa, saudaraku. Sangat heran, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa, saudaraku? Mari kita melihat bahwa saat itu murid-murid Yohanes Pembaptis sedang berduka oleh karena Yohanes Pembaptis di penjara dan Yesus tidak berusaha melepaskan. Sehingga orang Farisi, orang Farisi ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka mau supaya pengikut daripada Yohanes ini membenci Yesus, saudaraku. Jadi mereka membujuk. Kenapa, saudaraku? Yesus berdiam diri pada waktu Yohanes di penjara. Lihat saudaraku yang kasih Tuhan, ya, dia benci Yohanes, tetapi oleh karena kondisi Yohanes di penjara, maka mereka membujuk supaya mereka membenci Yesus. Tetapi saudaraku, mari kita membaca ayat selanjutnya. Oleh karena Yesus juga mengutip apa yang dikatakan oleh Yohanes, saudaraku. Kita lihat, saudaraku. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Yesus mengutip dalam buku Yohanes 3 ayat 29 apa yang dikatakan oleh Yohanes kepada murid-muridnya pada saat itu. Lihat saudaraku, itu sebabnya ya
Orang Farisi mencoba meninggikan diri mereka dengan perbaktian secara bentuk, tetapi hati mereka penuh dengan cemburu dan perbantahan. Dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak didengar di tempat yang tinggi. Memang mereka berpuasa tetapi membenci orang lain. Mereka berpuasa tetapi mereka tidak senang orang diselamatkan. Lihat saudaraku. Jadi bertolak belakang dengan kehidupan apa yang mereka sampaikan kepada orang lain. Dan bahkan membujuk orang untuk membenci Yesus. Membujuk orang untuk membenci para pengikut-pengikut daripada Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus juga mengutip bagaimana saudaraku yang dikasihi Tuhan puasa yang sebenarnya. Kita membuka Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai ayat 10 saudaraku. Saya akan bacakan. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Saudara lihat ini, jadi Yesus menunjukkan ini kepada orang-orang Farisi bahwa yang berpuasa sebenarnya itu adalah yang terdapat dalam Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai ayat 10, dan Yesus menegur orang-orang ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada buku Lukas. Mari kita membaca buku Lukas pasal 5 ayat 36. Ia mengatakan juga satu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jadi demikian yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus membuat satu perumpamaan kepada orang-orang Farisi, yaitu kain bagus menambal kain tua. Itu tidak akan bisa, itu akan menjadi robek saudaraku. Artinya saudaraku, pekabaran Yohanes ini yang disampaikan oleh Yesus tidak patut dicampur baur dengan tradisi dan tahyul, atau sama dengan mencampurkan ajaran Yesus Kristus dengan agama orang Farisi. Jadi tidak boleh, itu yang Yesus sampaikan. Lalu yang kedua, perumpamaan yang kedua saudaraku, ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Jadi kantong yang lama, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika diisi dengan anggur, tidak bisa saudaraku, akan menjadi robek. Jadi harus membuat kantong yang baru saudaraku. Dan ilustrasi ini menunjukkan kepada orang Farisi bahwa keadaan orang Farisi dan ahli Taurat yang telah diikat oleh roda upacara dan tradisi, hati mereka telah rapuh seperti kantong kulit anggur yang tua saudaraku. Selama mereka tetap merasa puas dengan agama legalisme mereka, mustahil bagi mereka menjadi tempat simpanan kebenaran sorga yang hidup. Saudara tahu, orang Farisi merasa pandai, tidak perlu petunjuk. Orang Farisi merasa terlalu benar, tidak perlu juru selamat. Orang Farisi merasa terlalu tinggi, tidak perlu perhormatan dari Allah. Itu sebabnya saudaraku, juru selamat berbalik dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang nelayan. Harusnya mereka yang menerima pekabaran sorga ini, tetapi Yesus lebih tertarik kepada orang nelayan yang tidak terdidik, lebih tertarik kepada pemungut cukai yang ada di pasar-pasar, lebih tertarik kepada perempuan Samaria, dan bahkan saudaraku, lebih tertarik kepada dalam diri seseorang
yang suka mendengarkan pekabaran sorga. Dan inilah yang menjadi kantong anggur yang baru, di mana mereka menyimpan pekabaran sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ajaran Kristus diumpamakan dengan anggur yang baru. Bukan berarti ini adalah doktrin yang baru, tetapi orang Farisi tidak dapat melihat arti yang asli dari keindahan kebenaran Allah. Saudara dengan saya adalah kantong kulit yang baru, di mana bisa menampung anggur yang baru untuk orang lain, saudaraku. Dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa menjadi kantong yang baru, meninggalkan kantong kulit yang lama, saudaraku, agar kita bisa menjadi manis. Orang Farisi, saudaraku, tidak merindukan anggur yang baru itu, sekalipun kosong dari tradisi lama, adat istiadat, serta kebiasaan. Dalam hati mereka tidak terdapat suatu tempat apapun, khususnya bagi pengajaran Kristus. Mereka tidak mau menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka tidak mau menjadi tempat atau kantong kulit yang baru. Saudaraku, pada saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Matius beserta dengan teman-temannya pemungut cukai dipanggil dan mereka ikut dengan Yesus menjadi kantong kulit yang baru bagi pelayanan Tuhan. Saya percaya saudara juga mau menjadi kantong kulit yang baru untuk pekerjaan Tuhan dan menjadi tempat anggur yang baru, yang manis bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada saat ini Tuhan, kami sangat bersukacita mendengarkan firman-Mu. Oleh karena mengingatkan kami bagaimana Tuhan memanggil Matius, seorang Lewi, pemungut cukai. Dan Tuhan telah memilih dia menjadi kantong kulit yang baru untuk mengisi anggur yang baru. Dan dia ikut pelayanan Yesus dan bahkan menjadi murid yang keempat. Oleh sebab itu, pada saat ini Tuhan, kami juga rindu menjadi kantong kulit yang baru, agar kami dapat menerima kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, agar kami bisa mengikut Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami telah menerima pokok-pokok doa yang akan didoakan oleh Pendeta Duha melalui doa syafaat. Kepada seluruh umat Tuhan, kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan yang ada di surga, Bapa kekasih kami yang memelihara kami dan mengaruniakan kepada kami kasih karunia. Siapakah kami ini manusia sehingga Engkau memperhatikan kami? Bahkan Engkau menyediakan keselamatan bagi kami. Lebih daripada itu, kami sungguh bersyukur atas semua pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami dapat dilayakkan untuk mendengarkan Engkau berbicara pada malam hari ini yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Siapkanlah hidup kami lebih diberkati lagi, dan juga lebih kami menyiapkan diri kami bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa di surga, kami memohon berkat atas kehidupan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini, di dalam situasi dunia yang sedang kami hadapi sekarang ini. Pandemi COVID-19 masih mencemaskan kami, mengkhawatirkan kami, dan menakutkan kami. Tetapi kami yakin dengan percaya bahwa Tuhan di surga
akan melepaskan kami semua dari segala kuasa-kuasa penyakit, kuasa-kuasa kejahatan, kuasa-kuasa maut, dan biarlah kuasa Tuhan yang menghidupkan menjadi bagian kami, memberikan kami sukacita, menambahkan bagi kami kesetiaan, iman yang teguh di dalam Tuhan, dan biarlah setiap firman-Mu Tuhan memperlengkapi diri kami untuk mengarahkan iman kami dekat dengan Tuhan, maka dimanapun kami berada, kami tidak akan pernah gentar menghadapi situasi hidup di dalam dunia ini, karena kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup berperkara atas kehidupan kami. Ya Tuhan kami yang ada di surga, namun di tengah-tengah perjalanan iman dan kehidupan kami di dalam dunia ini, ada beberapa umat Tuhan juga yang sedang sakit. Kami mau berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan bagi saudara kekasih kami Harisman Paiding yang sedang sakit di Jakarta. Umat Tuhan ini membutuhkan pertolongan dan pemulihan. Berikanlah kepadanya kesehatan yang sempurna, berikan kekuatan baru kepadanya, dan sembuhkanlah dia Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada anak-anak keluarga dari saudari kekasih kami Merlin Billy yang memohon kepadamu agar anak-anaknya diberkati, bertumbuh dalam roh takut akan Tuhan. Semakin mereka besar, semakin menjadi anak-anak-Mu yang Engkau khususkan perhatikan, dan mereka kelak akan menjadi tiang-tiang gereja Tuhan di masa-masa yang akan datang. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi umat-umat-Mu yang ada di Puruk Cahu, yang sebagian besar anak-anak Tuhan ini tenaga medis. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah mereka, lipat gandakan kepada mereka perlindungan, sediakan kepada mereka keajaiban-keajaiban keselamatan yang berasal dari surga, supaya mereka juga Tuhan boleh selamat dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa kepada seluruh umat-umat-Mu, anak-anak Tuhan yang sedang bekerja sebagai dokter, sebagai perawat, baik para polisi, tentara, Satpol PP, atau anak-anak Tuhan yang lainnya yang sedang berada di garis depan untuk membantu pengobatan anak-anak-Mu yang sedang mengalami pandemi corona ini Tuhan. Tolonglah mereka, jagalah mereka, dan berkatilah mereka. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, kuasa-kuasa kegelapan, dan berbagai hal-hal yang kami tidak inginkan yang lainnya. Ya Tuhan kami, dengan iman kami percaya Engkau pulihkan bangsa kami ini. Engkau pulihkan perekonomiannya, Engkau pulihkan iman kami Tuhan, supaya kami selalu setia kepada Tuhan, dan di dalamnya ketika anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, maka Engkau pun berkenan kepada negara kami ini untuk memberkatinya. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami, dengarkanlah kiranya kami Tuhan. Pada minggu ini kami melihat bahwa ada saudara kekasih kami, umat-Mu, keluarga besar Afner Wulur, di mana orang yang terkasih yang mereka kasihi telah mendahului kami, dan mereka sedang berduka cita Tuhan. Maka hamba berdoa memohon kepadamu, berkatilah umat-umat-Mu Tuhan yang sedang berduka cita ini, khususnya keluarga Wulur. Berikan kepada mereka roh penghiburan, berikan kepada mereka kekuatan iman, dan suatu saat kelak dalam mentari pagi yang cerah itu, ketika Engkau datang, kami akan bertemu kembali, oleh sebab Engkau telah mempertemukan kami kembali dalam satu tempat yang penuh bahagia di surga yang indah, hidup bersama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu
Oleh sebab Tuhan menyediakan segala sesuatu, sebelum kami memintanya, Engkau sudah memberikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, di atas segalanya, pada hari ini kami memohon kepadamu, terimalah kiranya doa dan persembahan-persembahan kami yang kami sampaikan kepadamu pada malam hari ini. Sebab kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila mana saudara merindukan untuk didoakan, maka di kolom komentar Facebook dan juga YouTube boleh dituliskan permintaan doa untuk didoakan pada hari Rabu yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kami ucapkan selamat malam. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita membuka lagu Sion edisi lengkap nomor 224 yang berjudul Apakah Kita Hidup Dekat Yesus? Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami telah menyelesaikan acara permintaan doa kami Tuhan. Bapa di surga, kiranya firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Habiahan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan pengharapan kami karena kami berdoa dalam Yesus. Amin. Baiklah, ibadah malam permintaan doa kita pada malam hari ini telah selesai. Kita berjumpa lagi di malam Vesper melalui YouTube dan Facebook Hope Channel Borneo. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.